permainan Keting bisa dilakukan. Karena mereka membawa ke arah Matilda juga. Dan sebenarnya di game pertama juga kan ada Matilda. Memang untuk sekarang ada Matilda. Matilda Hilda lagi. Iya, tapi balik lagi. Belum ada aksi penjemputan yang emang benar-benar bisa menyelamatkan pemain-pemain dari tim Liquid loh. Oke, dan Fabian. Waduh, kena kepung banget loh, mau pergi kemana sekarang? Gue Dragon bisa aja langsung dikeluarkan, tapi ternyata Kirknya kehilangan dari momentum. Sikat Hammer dikeluarkan dan Kirknya masih berhasil kabur kah? Ditendang tadi dengan 1-2 of Dragon-nya. Namun sekarang Kirk sudah berhasil dilenyapkan 1 point kill. Yap, itu dia punishment dari Komit yang mungkin bisa dibalikan keadaan dari tim Liquid ID. Dan itu yang harus dicari dari tadi nih. Dimana Kurt ya gagal dapetin momentum, dibalikin keadaannya sehingga ada point kill pertama untuk tim Liquid ID. Dan perlu diperhatikan juga kembali adalah snowball power dari King Kong. Dengan 100% dari kill participationnya ini yang cukup membuat akhirnya ada modal di awal. Level 8 sekarang, terpaut 2 level sejauh ini. Tapi ya nggak ada yang nggak mungkin juga pastinya karena awal bukanlah akhir dan tim Liquid ID. Mereka akan kembali mencari momentum demi momentum mereka. Hampir saja. Hey, ada Spiral Alpha, ada Secret Hammer, ditabraki dengan satu lagi Circling Eagle dan selesailah sudah. Brusko, tapi King Kong mendadak masuk area dalam. King Kong berhasil dilejapkan. Tapi Kirknya hadir, Jet Kudra tadi berhasil mendapatkan ke arah kah? Ada satu momentum yang memang dia ciptakan. Namun sejauh ini masih bisa menyelamatkan diri dari PVN. Dan sekarang mereka mencoba untuk membalikan keadaan. Satu persatu pemain dari Fnatic Philippines merasakan akibatnya. Coba lihat Yeskiel mengusir sampai ke belakang. Mereka tidak bisa mulai mendekat lagi. Dan satu lagi crossbow tanknya berhasil langsung digagalkan. Namun Kelranya pun masih berhasil selamat. Kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Tapi tidak untuk Aran. Yap, dan itu dia momentum yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Mereka punish satu persatu pemain-pemain dari Fnatic Philippines yang masuknya juga satu-satu tadi. Berawal dari King Kong yang miskalkulasi. Terus juga tadi dari Kirknya yang coba untuk menendang. Tapi masalahnya adalah gak ada follow up damage. Yang ada di belakang cuma Super Prince. Dan dia gak mampu untuk bisa memberikan instant burst kill. Sehingga kali ini dari tim Liquid ID yang dapetin momentum tadi. Crossbow of Tank bisa dihindari atas jemputan Guiding Wind. Yep. Akhirnya out of range. Dan gagal sudah Crossbow of Tank bisa mengudara dari Kelra. Dan ini yang perlu dilakukan oleh tim Liquid ID. Dimakan satu persatu. Mengecilkan jarak juga di network langsung coba lihat tuh. Hanya sekitar puluhan dong, hanya di angka 30. Tadi seperti pegang sama tim Liquid malah tuh. Iya. Ditarik lagi berarti keunggulan dari tim fight barusan. Itu bisa sampai ke angka 2000 dan Kirk. Oke, di tempat yang lain satu lagi Kirknya bisa kabur dan masih bisa. Tapi tidak untuk waktu yang lama. Dia balik lagi. Namun untuk sekarang ada implosion seperti tadi yang sudah langsung dikeluarkan. Satu terakhirnya. Iron Sheik still survive tapi tidak untuk waktu yang lama. Aran masih berusaha bisa menyelamatkan diri masuk ke dalam rumputan. Home sweet home bagi Aran. Ada satu poin kristal terbakar. Aran dikepung. Alright. Tapi ada satu outplay yang dilakukan juga ya atas backupan dari Aran. Iron Sheik dapetin poin kill juga. Namun dengan backupan yang dilakukan oleh Fnatic Philippines, mereka dapetin outer turret. Mau dihajar balik kah? Oke, ada Spiral Alpha aja. King Kong didapatkan. Kelra berusaha untuk bisa maju. Ada Rotary tadi memang sudah connect pula. Namun Kirknya datang dari area yang berbeda. Wave Dragon langsung dikeluarkan dan seperti tidak bisa untuk diselamatkan kembali. Di mana Paviannya menjadi korban lagi. Yap, dan mungkin bedanya sama game yang pertama tadi ya Pak. Dia membawa Matilda dan Suyo. Karena Suyo kan itemnya benar-benar defense. Benar-benar attack maksudnya. Sedangkan kalau Alpha dia bisa hybrid, bisa item defense dan seenggaknya punya durability lebih tinggi. Jadi Arannya nggak babak belur sendiri. Cuman yang masalahnya nih, Brusko juga dengan Tigreal mengganggu bal dari atas bawah tengah. Sikat hammernya juga Menggeser ya. geser terus. Geser tulangnya ya. Tapi untuk sekarang dari Turtle yang ketiga sudah mulai terlihat. Perlu diwaspadai kembali adalah momentum dari Brusko tadi. Geserannya, implosionnya. Dan Walah, Yeskiel terbakar. Yeskiel, wings by wing, terlalu sedikit SP-nya, terlalu berbahaya. Apabila ingin memaksakan lagi karena teamfight dan sekarang ada satu flicker. Ada satu implosion. Widil juga Pavian menjadi korbannya sementara Arannya hilang juga. Oke, momentum implosion, Sacred Hammer yang akhirnya membuat dari Fnatic Philippines. Mereka dapetin turtle, mereka dapetin point kill. Dan bahkan keunggulan kembali mereka renggut. Ada satu Medra Strike menyelamatkan, satu wave minion berhasil langsung dihilangkan. Outer turret mid selamat. Sebenarnya ya, kalau ngeliat dari Iritel sama Matilda tuh enak loh lawannya. Nggak yang bener-bener kekunci secara pasti. Tapi lihat Super Prince dengan superiornya juga 4-1-4 dia terlihat kayak nggak masalah. Ketemu Matilda, ketemu sama Iritel juga. Dan kayak memang sebenarnya ini dari awal tadi, gimana Fabiana yang tumbang.
Ini ngebuat dari Fnatic Onyx punya momentum untuk dapetin keunggulan di early game. Walaupun tim Liquid ID punya kesempatan tadi untuk bisa mempanis satu persatu pemain-pemain dari mereka. Dan Kirk-nya juga aduh lagi dan lagi loh. Implosion-nya connect lagi. Secret Hammer langsung dikeluarkan pula. Tapi setidaknya sekarang ada aksi balasan dilakukan. Tapi tidak untuk waktu yang lama. Pavian again and again menjadi korban. Ada satu Jet Kundo juga flicker. Wave Dragon dikeluarkan pula. Aran yang menjadi satu titik tubuh. Di mana area defensive mereka pun mulai dipompardir. Dipanggil tadi dengan satu Guiding Wind. Selamat sejauh ini kah? Tapi Aran hilang tapi tidak untuk teman-teman yang lain masih berhasil kabur. Yap, King Kong masih bisa kabur walaupun sumbangan damage dari heavy crossbow-nya begitu menyakitkan. Satu kesempatan sebenarnya masih terbuka lah ya untuk tim Liquid ID. Mereka masih bertahan juga dan gak ada yang gak mungkin dari Kelra. Waduh terbuka dong weakness point-nya hampir aja. Hampir, tapi Kelranya masih bisa mundur juga. Walaupun itu dia tetesnya dari Feeder Ice Strike cukup menyakitkan. Dengan area of effect yang cukup besar dan Kirk-nya lagi dan lagi loh. Jarang banget dia bisa emang ditutup loh perjalanan. Jadi Jet Kundonya enak banget masuk dari tadi Ul. Jadi benar-benar kayaknya tugas dari Widi banyak banget. Dia harus bisa backup teman-temannya. Dia harus bisa juga mungkin nantinya bisa memberikan inisiasi dengan Circling Eagle-nya juga. Karena kalau ngelihat dari satu Guiding Wind itu hanya bisa menyelamatkan satu orang. Dengan Guiding Wind-nya. Dan dari tadi, ini trigger yang dilakukan oleh Brusco itu berhasil loh. Implosion kah, Secret Hammer kah, kepake tuh Purify. Iya. Setelahnya Kirk tinggal pilih aja, dia mau menu yang mana. Makanya 3 Purify sebenarnya lumayan menjawab. Iya. Tapi itu dia pancingan-pancingan dari Fnatic dari Filipina juga bagus banget. Dan banyak banget pengganti, efek CC-nya juga bahaya banget gitu loh. Dan ya Lord yang pertama pun di menit yang ke-9 sekarang sudah diambil oleh Fnatic Onyx Philippines tanpa adanya pun upaya kontes. Karena tim Liquid ID dalam keadaan yang tertinggal, vision mereka juga terbatas. Walaupun Iron Shiki baru saja menyelesaikan satu buah Great Dragon Spear. Tidak mengincar karena Malefic Gun terlebih dahulu, memanfaatkan adanya 3 critical chance yang bisa diberikan juga. Wind of Nature belum terlihat sejauh ini, Winter Crown juga belum ada, sehingga Kelra kalau punya momentum untuk bisa terbang itu yang harus diwaspadai sama tim Liquid ID. Yap, kan seperti apa lagi pattern defense yang dilakukan oleh tim Liquid ID karena akan semakin mengerikan lagi tekanan dilakukan oleh Fnatic Onyx. Alright, 3 base turret yang terekspos kali ini, begitupun dengan 2 inner turret yang tersisa dari Fnatic Onyx Philippines yang akan coba untuk melucuti satu persatu. Itemization yang udah mulai terlihat juga gapnya karena sekarang di menit ke-10 udah menginjak ke angka 8.000 perbedaan networknya. Coba lihat, hey Brusco sedang mencari celah. Brusco ada flicker, mereka harus berhati-hati. Purify memang komplit, tapi trigger yang bisa dilakukan oleh Brusco bisa dilanjutkan oleh Kirk. Alright, dan King Kong pun harus terpaksa mundur terlebih dahulu. Lord yang sudah mulai masuk ke dalam area defensif dari tim Liquid ID menghasilkan satu base turret dari bottom lane dan lihat. Evil Queller, serangan jarak jauh yang ngebuat dari Iron Shiki kehilangan banyak HP. Nih Brusco tadi udah melakukan hal ini ya, dia bisa flicker dan juga implosion secara langsung. Dia hanya diam melihat dari kejauhan lalu memberikan sebuah kejutan. Yap, dan Kirk-nya pun Aran. Oke, Aran menjadi korban. Menyisakan 4 player saja. Mereka kalah dari quantity. Akankah kali ini Liquid bisa melakukan sebuah pertahanan begitu baik? Sakit banget Iron Shiki. Ya, hati-hati jangan terlalu memaksa dari Fnatic Onyx Philippines karena nggak ada wave juga. Walaupun tengahnya bakal dipaksa sekarang. Kirk-nya enak banget, mendekat santai aja. Lincah lagi ya. Oke, ada pergerakan memang sudah dilakukan. Reload manipulation dan Purify sudah ada tergunakan oleh Iron Shiki. Dan kita selalu membahas Purify yang di-trigger antara Brusco dan Kirk. Masalahnya Super Prince. Bisa juga. Bisa juga dan itu berkali-kali tadi kita lihat. Karena walaupun memang dari reload manipulation itu efek stunnya nggak terlalu pasti. Ya. Tapi ya efek slownya. Kalau udah kena di pinggiran dari reload manipulation juga ada efek stunnya. Iya, emang Itu yang akhirnya ngebuat dari banyaknya Purify yang gampang banget kayaknya dari tadi tertrigger. 10.000 perbedaan sekarang udah makin jauh lagi. 3 base turret udah nggak ada. Dan tim Liquid ID mereka tinggal menunggu. Dan juga memanfaatkan waktu yang ada untuk bisa ya udah farming dulu. Terus juga Fnatic Onyx Philippines yang mungkin nantinya diharapkan untuk bisa melakukan misplay ya. Masalahnya mereka kan berharap dari minion. Ya. Sekarang wave minion benar-benar Di-freeze. diberhentikan, di-freeze oleh Fnatic Onyx. Lalu mereka kan dapat dari mana? Ya, kayak tadi mungkin ya, nunggu momentum kayak Fnatic Onyx Philippines-nya masuk satu persatu. Itu yang mungkin the best thing yang bisa diharapkan sekarang dari tim Liquid ID. Karena untuk kontes Karalord kayaknya itu hal yang cukup sulit sekarang. Gak ada juga upaya dari tim Liquid ID untuk bisa mengintip. Karena siapa yang ditugaskan untuk bisa buka vision?
mau Aran bakal jadi korban pertama pasti dengan banyaknya sisi power. Karena Aran nggak bawa escape tools, dia nggak bawa sprint, dia nggak bawa purify. Hanya revitalize aja buat memperpanjang nyawanya. Dan apabila sekarang Aran maju ya, Aran hanya akan bisa menjadi satu pemancing ataupun pemantik untuk crossbow tank bisa keluar. Itu dia. Itu enak banget loh. Karena Walaupun- kan dengan one-one kayak gini, one-one juga butuh loh hero-hero frontliner dari lawan. Kalau emang nggak ada hero frontliner dari lawan, one-one sulit banget untuk bisa buka ulti. Yap, dan kali ini Lordnya sekarang sudah Nah mulai itu masuk. dia satu implosion dan terlihatlah sudah si Kramer keluar, tapi pertemuan kembali terjadi. Ada crossbow tank memang sudah diaktifkan oleh one-one. Tapi Kirknya berhasil dihancurkan, Lordnya pun masih tertahan. Tapi Pavian sudah loncat lah. Namun masih ada Iron Shiki dan juga Yeskill, mereka masih berusaha dan mereka benar-benar dihajar oleh 4 pemain dimiliki oleh Fnatic Onyx Filipina. Terus aja tapi Base-nya pun terbuka. Iron Shiki masih berusaha. Ada 2 orang. Namun sekarang Kikok dan juga Fnatic Onyx Filipina menjadi tim yang pertama lolos ke babak Grand Final dari M6. Dan memang Fnatic Onyx Philippines menjadi tim pertama yang menjajakan kakinya di Grand Final. Tapi untuk tim Liquid ID, mereka tidak tereliminasi. Mereka masih bisa berjuang melalui jalur lower bracket. Masih ada satu kesempatan yang terbuka. Tidak apa, walaupun hari ini di tim Indonesia kita cukup memiliki tamparan yang besar. Tapi masih ada kesempatan. Ya, tapi untuk sekarang